Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat JGP sore hebat. Bapak Ibu. Dan selamat datang pula Bapak Ibu pengajar praktik di forum ini di Rukol 2 pada modul 1.4. Baik Bapak Ibu, lama ya kita nggak ketemu ya. Sekarang kita berjumpa lagi. Senang sekali Bapak Ibu. Walaupun raut wajahnya penuh makna, tapi yang jelas Bapak Ibu sudah semangat kembali untuk mengikuti Rukol 2. Oke lah, karena wajah sering menipu, maka saya ingin tahu sesungguhnya suasana hati Bapak Ibu gimana sih, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nanti ngisi link ya, akan saya share link di chat, nanti Bapak Ibu bisa untuk mengisinya ya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mengisi link yang sudah saya sematkan di sana. Apakah sudah bisa diisi Bapak Ibu? Ya, ternyata satu orang bahagia, 2 orang merasa bahagia, dan 1 orang menunjukkan ekspresi sedih. Lah ini saya ingin tahu nih ya. Bu Zaki itu sedihnya. Bu Zaki. Ibu Zaki, ada apa yang terjadi dengan Ibu Zaki? Kok sore-sore begini merasa sedih Bu Zaki? Baru melakukan kesalahan yang fatal yang tidak dimaafkan. Oh begitu ya Bu Zaki. Bu Zaki, tidak hanya Bu Zaki yang sering melakukan kesalahan, itu manusiawi. Tapi nanti selanjutnya tidak diulang ya Bu Zaki ya. Baik Bapak Ibu, meskipun Bu Zaki itu sedih, tapi tetap ceria, tetap senyum, membuat saya bahagia dan senang untuk mengisi Rukol kali ini Bapak Ibu ya. Oke, baik, sini saya share materinya Bapak Ibu. Apakah sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Pada ruang kolaborasi 2 di modul 1.4 kita akan melanjutkan pembahasan mengenai budaya positif yang sudah kita kupas, sudah kita diskusikan kemarin di sesi yang sebelumnya. Bapak Ibu telah banyak memahami mengenai budaya positif. Nah, kali ini Bapak Ibu harus menampilkan hasil diskusi Bapak Ibu bersama kelompoknya secara berkelompok perwakilan di sesi presentasi, Bapak Ibu ya. Untuk kegiatan atau forum kali ini, capaian yang akan Bapak Ibu harus penuhi adalah Bapak Ibu nanti mesti mampu menjelaskan konsep budaya positif. Yang kedua, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan konsep makna disiplin, dan Bapak Ibu harus bisa menyusun strategi aksi nyata yang efektif untuk mewujudkan kolaborasi terkait dengan budaya positif di sekolah, dan Bapak Ibu nantinya mampu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah melalui hasil diskusi yang nanti dipresentasikan. Sampai di sini Bapak Ibu paham ya? Kalau paham, tolong berikan jempolnya Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih. Nah, agenda Rukol 2 kali ini Bapak Ibu, yang pertama pembukaan, nanti diteruskan dengan presentasi kelompok, lalu tanya jawab dan penguatan, kemudian diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk membuka sesi kita sore ini, mari kita berdoa untuk kebaikan kita bersama. Doakan saya pimpin, berdoa disilakan. Berdoa cukup. Terima kasih Bapak Ibu, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, baiklah. Untuk sesi berikutnya, atau kami akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran di Rukol 2 ini. Tujuannya adalah Bapak Ibu dapat mendemonstrasikan pemahamannya tentang konsep yang terkait dengan modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi. Ya, dengan nanti
setelah sesi ini berakhir, Bapak Ibu semakin kuat pemahamannya terkait penerapan budaya positif di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Oke. Baik. Skenario ini Bapak Ibu, pembukaan tadi sudah kita lakukan selama 10 menit. Nanti pada sesi presentasi kelompok, Bapak Ibu memberikan pengantar dulu ya, kemudian menampilkan hasilnya, lalu setelah satu kelompok selesai, diberikan umpan balik secara konstruktif oleh kelompok yang lain. Kemudian skenario yang ketiga adalah tanya jawab dan penguatan, lalu penutup, Bapak Ibu ya. Baik. Bapak Ibu diem saja, mana suaranya? Coba Pak Zainal, di mana Pak Zainal ya? Hadir Pak. Oh siap, berarti kalau sudah ada suaranya masih aktif ya Pak Zainal ya. Walaupun ini sudah pertemuan ke-8, kita perlu mengingatkan kesepakatan belajar kita agar tidak lupa bahwa yang pertama Bapak Ibu memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat sehingga tidak ada yang mendominasi. Yang kedua adalah open-minded dan respect kepada peserta yang lain. Ketika ada peserta yang sedang berbicara, maka Bapak Ibu yang lain harap mendengarkan dengan aktif ya. Kemudian setelah dipersilakan saja, Bapak Ibu boleh berpendapat sehingga tidak mengganggu alur traffic. Dan Bapak Ibu yang kelima adalah harus berpartisipasi penuh. Hadirkan Bapak Ibu di forum ini secara penuh, tidak separuh-separuh ya. Kemudian perasaannya harus gembira. Tadi 2 orang sudah gembira, yang satu sedih, sekarang sudah gembira ya, insya Allah ya. Kalau ini sudah cukup dan tidak ada penambahan, Bapak Ibu boleh memberikan persetujuan dengan menampilkan jempolnya Bapak Ibu. Ya baik, tanda sepakat ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita sampai di presentasi kelompok, silakan kelompok nanti yang akan tampil harus sudah siap. Saya cek dulu ya. Kelompok 1 sudah siap dengan bahannya untuk ditampilkan? Siap Pak. Siap. Baik, kelompok 2 bagaimana? Siap Pak. Baik, waduh responnya bagus, sangat positif sehingga saya yakin nanti akan lancar presentasinya dan kita akan dapat banyak hal dari penampilan teman-teman di kelompok yang berbeda. Baiklah, karena nanti akan presentasi dan umpan balik, aturan mainnya Bapak Ibu, nanti setiap kelompok kami beri waktu maksimal ya 20 menit. Dan Bapak Ibu yang tampil nanti harus menampilkan atau share screen bahan presentasinya, dan kelompok yang tidak sedang presentasi mendengarkan ya, tidak sibuk sendiri. Kita tadi sepakat untuk sama-sama menghormati, menghargai kelompok lain, dan setelah satu kelompok selesai presentasi, ada waktu 10 menit untuk kelompok lain menanggapi, memberikan umpan balik, memberikan penguatan, ataupun boleh untuk bertanya yang sifatnya konstruktif. Nah, bagaimana cara memberikan umpan balik Bapak Ibu? Yang pertama, cari Bapak Ibu ya, cari hal yang paling menarik yang ditemukan pada konten presentasi kelompok yang sedang maju itu. Lalu, manakala ada hal yang ingin diketahui lebih lanjut, itu yang menjadi main point untuk ditanyakan atau disampaikan nanti. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ini penting, peran guru dalam membuat budaya positif di kelas terkait dengan kasus nanti yang akan disampaikan, Bapak Ibu ambil poinnya. Jadi 3 hal itu yang bisa disampaikan untuk memberikan umpan balik. Bagaimana Bapak Ibu, apakah paham dengan pengantarnya ini? Kalau iya, mohon berikan konfirmasinya. Ya, baik, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu CGP hebat dan Bapak Ibu pengajar praktik, saatnya penampilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi pada Rukol 1. Kepada kelompok 1, Pak Zainal, disilakan. Terima kasih Bapak, izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada sesi ruang kolaborasi 1. Izin share screen.
Ya, disilakan Pak. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Ya. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru hebat, izinkan kami kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi tugas ruang kolaborasi studi kasus modul 1.4. Yang pertama kasusnya adalah ada seorang guru matematika sekaligus wali kelas yang kebetulan pada hari tersebut sakit sehingga tidak dapat masuk ke kelas, kemudian digantikan oleh seorang guru piket bernama Bu Eni yang kondisinya baru mengajar 2 tahun di sekolah tersebut. Namun ketika guru tersebut masuk ke kelasnya Bu Santi, ada 2 orang siswi tepatnya, itu melakukan tindakan yang bertentangan dengan keyakinan kelompok. Bu Eni itu dia mengatakan, ayo tugasnya dikerjakan, nanti saya ditegur kepala sekolah. Kemudian esok harinya kejadian tersebut disampaikan kepada Bu Santi dan selanjutnya Bu Santi memanggil dua siswi tersebut, kemudian beliau menanyakan kenapa siswi tersebut melakukan hal tersebut dan juga menanyakan alasannya, kemudian menanyakan apa konsekuensi yang akan dilakukan 2 siswi tersebut gitu. Dari hasil studi kasus itu, kelompok kami berpendapat atau yang pertama adalah menjawab pertanyaan pertama, dalam kasus di atas langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? Kelompok kami menjawab ada 3 langkah restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan gitu. Kemudian hal tersebut nampak pada kalimat berikut. Untuk menstabilkan identitas, Bu Santi menyampaikan setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kalian bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya untuk menstabilkan kemudian validasi tindakan, itu yang apa alasan kalian melakukan tindakan tersebut dan tujuan kalian apa melakukan tindakan tersebut. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, Bu Santi menyampaikan apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Gagasan apa yang bisa kalian lakukan mengatasi masalah tersebut. Kemudian untuk pertanyaan kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Jawaban kelompok kami adalah sudah selesai dengan kriteria langkah-langkah restitusinya adalah mengusulkan, ini yang usulan dari 2 orang tersebut, si Vivi dan Natali, mengusulkan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas, kemudian mengirimkan email berisi hasil keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati, memberitahu kepala sekolah, mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, posisi apakah yang telah diambil Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Menurut kelompok kami,
Bu Eni mengambil posisi sebagai teman. Itu dapat dilihat dari perkataan Bu Eni, tolong bantu Ibu ya, fokus mengerjakan tugas. Dan posisi kedua yang diambil Bu Eni adalah posisi merasa bersalah. Ini kalimatnya adalah, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kemudian pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, dalam ini kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah Bu Santi yang tadi memanggil, kemudian menanyakan alasan itu, menurut kelompok kami, tindakan Bu Santi adalah sudah sesuai dengan langkah-langkah restitusi. Demikian Pak, paparan dari kelompok 1. Selanjutnya kami mohon kelompok lain untuk bisa mengajukan pertanyaan atau memberi tanggapan. Baik, sungguh luar biasa penampilan dari kelompok 1 Bapak Ibu. Kita berikan big applause untuk Pak Zainal yang sudah mewakili kelompok 1. Bapak Ibu, menurut kelompok 1 atas permasalahan di kasus 1 ini terhadap tindakan Vivi dan Natali itu, Bu Santi telah melakukan tindakan yang tepat, yaitu dengan melakukan restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, hingga menanyakan tentang keyakinan. Nah, barangkali ada pandangan lain dari kelompok yang berbeda. Mana hal yang menarik dari kasus itu, kemudian barangkali ada yang ingin diketahui lebih lanjut, ataukah Bapak Ibu akan menyoroti peran guru, baik Bu Santi, Bu Eni maupun Pak Hasan selaku kepala sekolah, disilahkan ya. Silahkan di kelompok yang lain, barangkali ada penguatan atau umpan balik yang akan diberikan. Raise hand. Ya, Pak Sudibya, disilahkan. Oke, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Zainal, menambahkan saja Pak bahwa memang kita nanti atau mungkin sudah yang sebelumnya memang kasus-kasus seperti ini sudah sering terjadi bahwa anak itu kadang cenderung menyepelekan guru-guru yang baru seperti itu. Tapi memang apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi, restitusi yang sudah dilakukan Bu Santi itu memang layaknya mendapat apresiasi dan barangkali bisa diduplikasikan dengan teman-teman guru yang ada di sekitar kita seperti itu. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih tanggapan yang luar biasa dari kelompok 2 ya Pak Sudibya yang menyoroti bahwa tindakan sudah tepat dan masalah ini seringkali terjadi di sekolah yang lain. Bagaimana Pak Zainal, apakah tanggapan ini cukup menguatkan ataukah ada respon yang lain Pak Zainal? Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 2. Nanti kita juga sepakat bahwa masalah ini sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Gitu. Terima kasih. Baik. Baiklah, apakah ada komentar lain dari kelompok yang berbeda ataukah cukup? Kalau cukup diberikan jempolnya Bapak Ibu. Iya, baiklah. Diskusi yang luar biasa dari kelompok 1, kontennya keren, isinya bagus, dan memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang ada. Saya akan masuk ke materi yang berikutnya Bapak Ibu. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Belum? Ya, baik. Nah, tadi belum, sudah ya. Ini sudah. Kita saksikan penampilan yang luar biasa dari dua kelompok dalam membahas mengenai budaya positif, disiplin, posisi guru, kemudian restitusi, dan hingga pada mengingatkan keyakinan kelas. Bapak Ibu, pada sesi ini saya mohon Bapak Ibu nanti untuk bisa mengisi pedot yang sudah kami siapkan pada kolom chat ya. Ya, sudah kami sematkan linknya, Bapak Ibu silakan mengisi. Ada 3 tanya jawab maupun penguatan di sana. Bisa diisi Bapak Ibu.
hal lain yang terkait hasil diskusi. Bu Zaki mengatakan itu luar biasa. Kemudian Pak Diki juga mengatakan oke. Nomor 2, Bapak Ibu, apakah ada materi yang belum difahami dalam modul 1.4? Oh, semuanya sudah paham, luar biasa kelompok ini. Tidak ada yang masih bingung, semua sudah paham mengenai budaya positif. Dan apakah ada penguatan terhadap hasil presentasi dan diskusi kali ini, Bapak Ibu? Oh iya, oke, baik. Sudah cukup bagus ya. Oke lah Bapak Ibu, kita kembali ke materi kita. Baik, karena sudah 2 kelompok tampil, maka Bapak Ibu kita sampai di sesi penutup. Untuk menutup sesi kita kali ini, perlu kami ingatkan bahwa selanjutnya Bapak Ibu nanti masuk ke demonstrasi kontekstual, ya. Rukul sudah selesai, nanti masuk ke dekon. Baik, untuk menutup sesi Rukul 2 hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sebagai kenangan, kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Ya, siap ya? Hitungan ketiga, Bapak Ibu bilang so sweet. 1, 2, 3. So sweet. Iya, cakep-cakep semua nih ya, walaupun usianya sudah muda, masih muda tapi cakep-cakep semuanya. Iya. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa lagi di Rukul yang selanjutnya. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.